Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ilmuwan, kembali lagi di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai Pancasila, yang merupakan salah satu kisi-kisi materi TWK Bela Negara. Oke, kita langsung saja teman-teman. Apa sih bisa munculnya Pancasila? Oke, langsung saja. Pendaratan sekutu Amerika Serikat di Papua dan diambilnya alihnya Pulau Saipan mendesak posisi Jepang di Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso, merupakan Perdana Menteri Jepang pada saat itu, mencoba dan berusaha untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan maksud meminta bantuan dan kekuatan rakyat Indonesia, di mana setelah kekalahan Jepang pada Perang Asia Timur dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mendirikan Dokuritsu Junbi Kosakai dalam bahasa Jepang, dan dalam bahasa Indonesianya yaitu Badan Penyelidik Upaya-upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau kita kenal BPUPKI. Nah, si Jenderal Kumakichi Harada ini menunjuk ketua, yaitu Dr. Rajiman Widyadiningrat, dengan wakilnya yaitu R.P. Suroso dari Indonesia dan perwakilan dari Jepang yaitu sebagai wakil Ichibanase Yoshio. Nah, pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI ini diresmikan di Gedung Chongsang-in pada masa pendudukan Jepang, Gedung Volkskrant pada masa Belanda, dan Gedung DPR atau sekarang saat ini setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya di Jalan Pejambon nomor 6, Jakarta, dengan pengibaran bendera Jepang Hinomaru oleh Bringodikdo dan bendera Indonesia oleh Toyohito Matsuda. Nah, jadi di sini itu terjadinya pengibaran bendera, baik bendera Indonesia dan bendera Jepang. Nah, tugas BPUPKI yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam tugasnya, BPUPKI melaksanakan 2 sidang. Sidang pertama terjadi pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara. Nah, perlu kalian catat ya teman-teman. Ada 3 tokoh penting yang merumuskan dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin, kemudian Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian pada sidang kedua, yaitu tanggal 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945, dengan agenda untuk merancang Undang-Undang Dasar dan menyepakati dasar negara yang sebelumnya telah dirumuskan pada sidang pertama. Oke, kita langsung saja ini di sidang pertama BPUPKI rincian lebih jelasnya. Sebelumnya telah saya singgung ya, ada 3 tokoh penting yang merumuskan dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 merumuskan dasar negara yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, perikebangsaan, perikemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian tokoh kedua yaitu Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dia merumuskan 5 poin dasar negara. Yang pertama, persatuan atau integralistik. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat atau sosial. Kemudian tokoh ketiga yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang merupakan cikal bakal pencetus Pancasila yang kita kenal sampai saat ini. Tapi dalam merumuskan 5 dasar negaranya, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 poin. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan, internasionalisme atau kemanusiaan, ketiga, mufakat dan demokrasi,
keempat ketuhanan yang berkebudayaan, kelima kesejahteraan sosial. Kata Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Soekarno yang berasal dari Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada masa Kerajaan Majapahit. Di sini Insinyur Soekarno mencetuskan Pancasila. Pancasila ini berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila ini merupakan 5 dasar yang menjadi semboyan hingga dipakai dalam pembentukan undang-undang dasar maupun peraturan perundangan yang ada di Indonesia hingga saat ini. Dari Pancasila ini diimplisitkan menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan. Dari trisila ini diimplisitkan lagi menjadi gotong royong atau ekasila. Nah, dalam menjalankan tugasnya pada sidang pertama, PP-PKI tidak mencapai kata sepakat, sehingga membentuk Panitia 9. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dia dari anggotanya ada dari golongan bangsawan dan golongan tokoh agama. Dari golongan bangsawan terdiri dari Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Kemudian dari tokoh agama ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Haji Agus Salim, Kahar Musakir, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, ini penting banget nih bagi teman-teman untuk mengetahui apa sih sebenarnya tugas dari Panitia 9 ini. Tugas utamanya yaitu untuk menuntaskan usul atau masukan dari para anggota mengenai dasar negara yang belum rampung pada sidang pertama. Nah, keberhasilan Panitia 9 ini yaitu menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Kata atau nama Piagam Jakarta ini yaitu merupakan usul dari Muhammad Yamin, sedangkan dari Insinyur Soekarno yaitu Mukadimah. Jadi teman-teman sekalian nanti jika di soal ada kata Piagam Jakarta atau Mukadimah, ya, itu sama saja. Nah, Piagam Jakarta ini yaitu mengenai 5 dasar atau rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, lebih tepatnya di rumah Soekarno. Nah, apa sih sebenarnya isi dari Piagam Jakarta tersebut? Piagam Jakarta ini berisikan Pancasila, dan sebagian besar isi Pancasila tersebut dipakai hingga saat ini. Jangan sampai tertukar ya, karena ada beberapa rombakan atau revisi dari isi Piagam Jakarta yang disetujui menjadi Pancasila. Pada pasal pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pasal 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 3, persatuan Indonesia. Pasal 4, oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian pasal 5, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, perbedaan pada Pancasila saat ini yaitu pada pasal 1, di mana ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, pada sidang BPUPKI yang kedua, pada tanggal 10 Juli 1945, menyepakati perumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dan dengan tujuan menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1945 membentuk panitia perumus, yaitu Insinyur Soekarno, panitia perancang dengan ketua Insinyur Soekarno, dan anggota yang berjumlah 19 orang. Kemudian panitia akan membidang keuangan, ketuanya Muhammad Hatta dengan anggota 22 anggota. Kemudian panitia pembela tanah air atau PETA dengan ketua yaitu Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, perlu digarisbawahi dari panitia perancang ini untuk menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia membentuk panitia kecil dengan anggota Dr. Supomo, Wongso Negoro, R. Sukarjo, A. Maramis, Panji Singgi, Agus Salim, dan Sukiman. Kemudian pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil ini memberi laporan rancangan Undang-Undang Dasar
kepada Panitia Hukum Dasar. Kemudian pada tanggal 16 Juli 1945, PPUPKI menerima dan menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh panitia kecil. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 1945, terjadi pengeboman di kota Hiroshima oleh sekutu Amerika Serikat. Karena posisi Jepang yang terdesak, setelah terjadi bom atom yang pertama, kemudian Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkei. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika membordir wilayah Jepang itu di kota Nagasaki yang kedua. Nah, ini perlu kalian ingat ya. Jika kalian sulit menghafal, untuk pengeboman pertama dan pengeboman kedua kota di Jepang oleh Amerika Serikat, kita cukup menghafalkan dari huruf alfabet. Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima itu hurufnya lebih dulu dibanding N untuk posisi di alfabet. Nah, jadi lebih mudahnya seperti itu teman-teman. Pada tanggal 9 Agustus sampai 11 Agustus 1945, dengan kondisi Jepang yang semakin terdesak oleh Amerika Serikat, kemudian Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Hajiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam. Kurang lebih sebanyak 3 kali ya, itu mulai dari tanggal 9 sampai 11 Agustus. Nah, mengapa sih 3 perwakilan tokoh Indonesia ini dipanggil ke Dalat, Vietnam? Jelas ya teman-teman, untuk menerima info kemerdekaan dari pihak Jepang, yaitu dari Jenderal Teruji. Kemudian, pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 di Tokyo. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah terhadap sekutu. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan golongan tua oleh golongan muda Karinga Fan Club. Sebenarnya di sini ada sedikit perselisih pahaman antara golongan muda dan golongan tua. Selain itu juga tujuan dari golongan muda menculik golongan tua ini yaitu agar golongan tua tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Juga bertujuan untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Kemudian dijelaskan lagi ya, secara rinci PPKI itu apa, tujuannya apa. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkei, dengan tujuan untuk melanjutkan kerja BPUPKI yang telah selesai hingga membentuk rancangan Undang-Undang Dasar, kemudian menyiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Untuk susunan organisasinya, PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta, penasehat Ahmad Soebarjo. Anggotanya ada 21 orang yang terdiri dari 12 orang Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, 1 orang Kalimantan, 1 orang Nusa Tenggara Timur, 1 orang Maluku, dan 1 orang penduduk Indonesia keturunan China. Nah, dalam tugasnya, PPKI melaksanakan 3 kali sidang. Sidang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945, dan pada tanggal 22 Agustus 1945, yaitu Pasca Kemerdekaan Indonesia. Pada sidang pertama, yaitu menetapkan Pancasila sebagai hukum dasar atau hukum dasar pada Piagam Jakarta, menjadi Undang-Undang Dasar pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan terdapat revisi oleh Muhammad Hatta atas masukan dari A.A. Maramis. Revisinya sebelumnya saya sebutkan ya teman-teman, awalnya itu berisikan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemulung-pemulungnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasannya kenapa? Karena yang memperjuangkan kemerdekaan itu dari semua kalangan agama, tidak hanya agama Islam saja. Kemudian, pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan Presiden Indonesia harus orang Islam, kemudian berubah menjadi Presiden harus orang Indonesia asli. Pada sidang pertama, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan ini merupakan pasangan Pres dan Wapres pertama di Indonesia. Sementara waktu, tugas Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia.
Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945, yaitu sidang kedua, menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 bagian provinsi dengan menunjuk gubernur. Kemudian menetapkan 12 departemen beserta menterinya, mengusulkan dibentuk tentara kebangsaan, dan membentuk komite nasional di tiap provinsi. Nah, pada tanggal 22 Agustus 45 ini, atau pada sidang ketiga PPKI, merupakan pelaksanaan dari rencana atau rancangan pada sidang kedua. Yang pertama, hingga dibentuknya Komite Nasional Indonesia, kemudian dibentuknya Partai Nasional Indonesia, dan dibentuknya Tentara Kebangsaan. Perlu kalian garis bawahi ya teman-teman. Untuk Partai Nasional Indonesia ini merupakan partai yang pertama kali terbentuk di Indonesia. Nah, ini sebenarnya ada resume atau ringkasan perkembangan rumusan dasar negara Pancasila. Yang pertama yaitu pada sidang BPUPKI pertama pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian diolah dan dirumuskan lagi hingga menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, kemudian direvisi pada pasal 1-nya pada sidang PPKI pertama pada tanggal 1 Juni 1945. Agar videonya tidak panjangan, materi selanjutnya ini akan dibahas di part 2 mengenai Pancasila ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sekalian bisa lanjut di link deskripsi untuk meneruskan di part 2-nya ya. Oke, tidak bosan-bosannya saya ingatkan ke teman-teman semua bisa memberikan masukan, juga saran, juga kritik di kolom komentar atau melalui WhatsApp dan email yang tertera, atau teman-teman pun bisa meng-add dan follow Instagram kami di Ilmuwan Official. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, serta share kepada siapapun saja. Semoga ilmu ini bermanfaat, terutama bermanfaat bagi diri saya, bagi teman-teman semua, dan bagi NKRI. Terima kasih.